with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulaikan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Boleh dipimpin? Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, Bu. Lagu si kecil. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya, sebelumnya Ibu ingin mengenalkan kalian dulu ya. Ya, Bu. Amet, Hadir, Bu. Gerard, Hadir, Bu. Jessie, Hadir, Bu. Henry, Hadir, Ibu. Hidayah. Hadir, Ibu. Nah, ini hadir semua ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dan masalah tokoh dalam cerita pada bab 3 pengobat semangat. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu menganalisis ide pokok setiap paragraf dengan benar, mampu menunjukkan sikap santun dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil identifikasi ide pokok dan masalah yang dihadapi tokoh cerita dengan jelas. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami kegagalan? Mencoba kembali, Bu. Iya, baik, betul sekali. Nah, sekarang lihatlah pada gambar berikut ini. Nah, pada ketiga gambar ini itu sedang apa ya si anak perempuan ini? Sedih, Ibu. Sedih. Iya, sedang sedih ya. Menurut kalian mengapa ya si anak ini terlihat sedih? Itu. Polisi. Sekali. Jadi hari ini kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raini. Nah, di sini ada cerita, yaitu berjudul Gagal Lagi. Nah, perhatikan ya anak-anak, Ibu akan membacakan ceritanya. Raini mempercepat langkah, dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberikan semangat untuk mencoba esok harinya. Namun Raini merasa tidak ingin melakukannya lagi. Nah, dari cerita tersebut, apa yang terjadi pada Raini?
Gimana ya perasaan Raini saat itu? Sedih, Ibu, Perasaannya. Iya. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangannya. Yeay. Nah, selain itu ada juga ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ciri-ciri ide pokok itu yang pertama berisi hal yang paling penting, yang kedua menjadi inti pembahasan paragraf, yang ketiga didukung oleh kalimat-kalimat yang jelas. Ya, terus cara menentukan ide pokok. Nah, yang pertama itu bacalah paragraf sampai selesai. Temukan kalimat yang paling pentingnya. Dan yang ketiga, perhatikan kalimat awal dan akhir paragrafnya. Terus yang keempat, tuliskan inti paragraf dengan bahasamu sendiri. Nah, yang bagian 4 ini nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Ya, Bu. Nih, di sini ada contoh menemukan ide pokok. Coba perhatikan pada gambar berikut ini ya. Ya, Bu. Nah, ayo kita mari baca bareng-bareng bersama yuk. Ayo. Raini membaca paragraf. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Oke. Dari cerita paragraf tersebut, apa yang paling banyak dibahas? Raini ingin segera pulang ke rumah, Ibu. Iya, betul sekali. Terus kalimat lainnya menjelaskan tentang apa ya? Saya, Bu. Raini mempercepat langkah. Teman-temannya memanggil. Kemudian Raini mengabaikan teman-temannya. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangannya buat Evi dan Sarah. Jadi, ide pokok pada paragraf ini yaitu Raini ingin segera pulang ke rumahnya. Nah, ingat ya, ide pokok adalah gagasan atau inti utamanya yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, selain ide pokok ini, dalam cerita juga ada masalah tokoh. Nah, masalah tokoh adalah kesulitan atau persoalan yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Nah, di sini ada gambar Raini sedang apa ini? Sedang merasa sedih. Terus yang kedua Mengalami kegagalan. Nah, yang ketiga Takut. Takut di depan kelas. iya, yang keempat yaitu Menghadapi kesulitan. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami dan sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu ingin membagikan soal LKPD ya? Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tapi sebelum mengerjakan LKPD, kita tepuk belajar dulu yuk biar semangat. Ayo, Bu. Jadi, Mari belajar, belajar, belajar. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Berdoa dan berusaha demi raih cita-cita. Bersemangat, mari belajar. Mari belajar, belajar, belajar. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Berdoa dan berusaha demi raih cita-cita. Bersemangat, mari belajar. baik. Silakan duduk kembali anak-anak. Gimana perasaannya, udah semangat belum? Baik, kalau kalian sudah semangat, Ibu akan membagikan soal LKPD-nya ya. Iya, Bu.
kalian dibaca dulu ya soalnya dengan teliti. Terus jawab lagi kolom jawaban yang sudah ditemukan, sudah ditentukan di situ ya. Baik, Bu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Bu, mananya Ibu? Makasih, Bu. Iya, makanya. Ibu mau bertanya. Iya. Tanya ya, Bu. Tadi tuh di apa? Udah dijelaskan tuh. Baik, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan. Oke, silakan kelompok satu dulu. Kelompok 1 ingin menjawab yang ide pokok, menentukan ide pokok dari cerita yang tadi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari cerita yang tadi, ide pokoknya itu ada Raini ingin segera pulang dan mengabaikan teman-temannya. Terus yang kedua ada Raini gagal menghafalkan puisi dan merasa sedih. Iya, betul. Benar tidak Ibu? Iya, benar. Ya, kelompok 3. Aku mau jawab pertanyaan apa masalah yang dihadapi Raini dalam cerita Gagal Lagi. Raini mengalami kesulitan menghafalkan puisi sehingga ia merasa sedih dan takut mencoba lagi. Kemudian siapa yang memberi semangat kepada Raini? Bu Guru dan Ibu memberikan semangat kepada Raini agar tidak menyerah dan mau mencoba lagi. Baik. Apakah betul anak-anak? Betul. Oke, beri tepuk tangan yang buat kita. Nah, baik. Ibu rasa kalian sudah memahami ya. Ibu akan membagikan soal individunya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, jangan menyontek ya. Iya, Ibu. Berarti dari sini ya? Iya, betul. Ini Ibu. Apakah ini nanya? Ini Bu, ininya gimana Bu? Bu, ini Jikri kontak Bu. Jangan menyontek ya. Ini kan Enggak bu, enggak bohong bu. baik Bu. Bu Cipanya kalau diem kan. Obi serius banget bu, kerjanya bu. Iya dong. Iya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Kumpulkan di depan ya. Ya Ibu. Di sini. Di sini. Baik. Nah, dari pembelajaran tadi kan membahas tentang itu ya, apa menentukan ide pokok dan masalah pada tokoh. Nah, apa sih ide pokok itu? Saya Ibu. Ide pokok adalah inti atau gagasan utama dalam paragraf. Oke, betul sekali. Nah, cara menentukan ide pokok itu gimana ya? Membaca paragraf, kemudian mencari kalimat yang penting, terus menentukan inti paragrafnya Ibu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Hey, nah, gimana
sama Ibu hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bu, apa yang membuat kalian menyenangkan? Tadi di bagian tepuk semangat tuh Bu. Belajar. Belajar. Apakah kalian paham sama materinya? Ibu rasa sekarang sudah cukup ya waktunya. Sebelum Ibu tutup, ketua kelas boleh pimpin doa untuk pulangnya. Baik Ibu, sebelum pulang baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain